Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 5 dari mata kuliah perkembangan anak. Hal yang melatar belakangi perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam masa pertumbuhan anak usia dini. Bahasa menjadi dasar bagi anak untuk berinteraksi, berpikir, dan mengembangkan kemampuan lainnya. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang berurutan dan sistematis. Masa bayi dan balita merupakan periode emas yang sangat menentukan, karena pada masa inilah anak mulai menyerap bahasa dari lingkungan sekitarnya. Peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam memberikan stimulasi, contoh penggunaan bahasa yang benar, serta komunikasi aktif untuk mendukung perkembangan bahasa anak secara optimal. Tanpa stimulasi yang tepat, perkembangan bahasa anak dapat terhambat dan berdampak pada kemampuan sosial maupun akademiknya di masa mendatang. Hal yang menjadi rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dan guru dalam menstimulasi kemampuan berbahasa anak usia dini. Yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak sesuai tahapan perkembangannya. Materi yang pertama, pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses bertahap yang terjadi sejak anak lahir, di mana anak belajar memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, berpikir, dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemampuan ini menjadi dasar bagi perkembangan aspek kognitif, sosial, dan akademik anak. 2. Tahapan perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak berlangsung melalui 4 tahap utama. Yang pertama, tahap pralinguistik usia 0-12 bulan ditandai dengan tangisan, ocehan, dan respon terhadap suara. Yang kedua, tahap satu kata usia sekitar 12-18 bulan. Anak mulai mengucapkan kata tunggal dengan makna luas, misalnya mama untuk banyak hal. Yang ketiga, tahap dua kata usia sekitar 18-24 bulan. Anak mulai menggabungkan dua kata sederhana seperti mau susu. Yang keempat, tahap banyak kata usia 2 tahun ke atas. Anak mulai menggunakan kalimat sederhana dan bertahap berkembang menjadi lebih kompleks. Yang ketiga, subsistem bahasa yang dikuasai anak. Yang pertama ada fonologi, yaitu pengucapan bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi, pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis, susunan kalimat. Yang kelima, semantik, makna kata dan kalimat. Yang keempat, ada semantik, makna kata dan kalimat. Yang kelima, pragmatik, penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Kognisi, kemampuan berpikir anak. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, jumlah anak dalam keluarga. Yang keempat, urutan kelahiran. Yang kelima, kedwibahasaan atau penggunaan dua bahasa atau lebih. 5. Peran orang tua dan guru. Memberi contoh penggunaan bahasa yang benar. 2. Mengajak anak berkomunikasi aktif setiap hari. Yang ketiga, menstimulasi anak dengan cerita, lagu, dan percakapan bermakna. Yang keempat, menjadi pendamping dan fasilitator dalam proses anak belajar bahasa. Yang kelima, menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran dan memberi kesempatan berekspresi. Yang keenam, upaya optimalisasi perkembangan bahasa. Yang pertama, menyediakan lingkungan kaya bahasa. Yang kedua, memberikan stimulasi sesuai tahapan perkembangan. Yang ketiga, melibatkan anak dalam kegiatan nyata yang mendukung komunikasi. Yang kelima, memberikan penguatan positif saat anak mencoba berbicara. Kesimpulan, perkembangan bahasa anak usia dini merupakan proses bertahap yang sangat penting sebagai dasar kemampuan berpikir, berinteraksi, dan belajar. Tahapan perkembangan bahasa meliputi pralinguistik, satu kata, dua kata, dan banyak kata, serta mencakup penguasaan berbagai subsistem bahasa. Faktor internal dan lingkungan, terutama peran orang tua dan guru, sangat memengaruhi perkembangan ini. Stimulasi yang tepat, komunikasi aktif, dan lingkungan yang kaya bahasa akan membantu anak mengoptimalkan kemampuan berbahasanya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.